Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang jarang tersentuh oleh hiruk-pikuk kota, terdapat seorang wanita tua kaya bernama Bu Sinta. Rumahnya adalah sebuah mansan besar bergaya kolonial yang megah, berdiri di tengah kebun yang luas dan selalu menarik perhatian orang-orang yang lewat. Namun, di balik tembok tinggi dan gerbang besi yang selalu terkunci, tersimpan kisah yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Orang-orang di desa sering membicarakan Bu Sinta, yang kini berusia hampir 75 tahun. Semua orang tahu bahwa ia dulunya seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak tanah dan pabrik. Meskipun hidup sendirian, Bu Sinta tidak pernah kekurangan. Namun, bisikan-bisikan di desa menyebutkan bahwa di usia senjanya, ia tampak kesepian dan sering terlihat murung di balik jendela rumahnya yang mewah. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Randy dari desa sebelah, yang sedang mencari pekerjaan. "Aku akan membayar lebih dari cukup," kata Bu Sinta, menawarkan pekerjaan tetap kepadanya. Bagas menerima tawaran itu dengan senang hati karena ia sangat membutuhkan uang untuk keluarganya. Hari demi hari berlalu, dan Randy mulai terbiasa dengan rutinitasnya, merapikan taman, menyapu halaman, dan memperbaiki barang-barang yang rusak. Seiring waktu, hubungan mereka mulai berubah. Bu Sinta, yang sebelumnya menjaga jarak, kini sering mengajak Randy mengobrol ringan di sore hari sambil menikmati secangkir teh. Percakapan mereka semakin intens, dan perlahan-lahan Bu Sinta mulai membuka diri tentang hidupnya, menceritakan tentang suaminya yang meninggal puluhan tahun lalu dan anak-anaknya yang jarang sekali mengunjunginya. Randy pun bercerita tentang kehidupannya yang sulit, tentang bagaimana ia harus menghidupi adik-adiknya setelah orang tuanya meninggal. Bu Sinta merasa simpati yang mendalam terhadap Randy. Pemuda ini begitu polos dan tulus, sesuatu yang jarang ia temui di dunianya yang penuh kepalsuan. Malam yang mengubah segalanya pun tiba. Pada malam itu, listrik di desa padam total, mengakibatkan kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Randy, yang seharusnya pulang, ditahan oleh Bu Sinta. "Jangan pulang dulu, nak. Di luar gelap dan berbahaya. Menginap saja di sini," ujarnya. Awalnya Randy ragu, namun akhirnya ia menurut. Malam itu, untuk pertama kalinya, Randy merasakan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan di kamar mewah milik Bu Sinta. Di bawah selimut tebal, terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Apa yang dimulai sebagai rasa simpati perlahan-lahan berubah menjadi ketertarikan yang mendalam. Hubungan mereka kini menjadi lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Hari-hari berikutnya, Bu Sinta tampak berubah. Dia terlihat lebih ceria, lebih bersemangat, dan wajahnya berseri-seri. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan itu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah besar itu. Seiring berjalannya waktu, desas-desus mulai muncul. Beberapa orang percaya bahwa Bu Sinta mungkin terlibat dalam sesuatu yang mistis. Namun bagi Randy, kenyataan ini lebih rumit daripada yang bisa dijelaskan oleh orang-orang desa. Hubungan mereka telah melampaui batasan yang ada, membawa dua jiwa yang kesepian untuk saling mengisi dan menemukan makna dalam kehidupan yang sempat hilang. Dalam kebingungan yang menyelimuti, Bu Sinta terjebak antara perasaan bersalah dan keinginan yang semakin menguasai dirinya. Meskipun begitu, ia tampak tenang dan tidak pernah membicarakan kehamilannya kepada siapapun, termasuk Randy. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama pemuda itu. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam matanya, sinar kebahagiaan bersinar, tetapi juga kegelapan yang sulit dijelaskan. Hingga pada suatu malam yang tenang, suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari rumah besar itu. Seluruh desa gempar, tidak ada yang tahu bagaimana seorang wanita tua bisa melahirkan. Yang lebih mengejutkan, bayi itu terlihat tidak biasa. Matanya memancarkan cahaya aneh,
seolah-olah ia bukanlah bayi biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah besar itu tetap menjadi misteri bagi penduduk desa. Randy, yang awalnya hanya seorang pemuda miskin, kini terikat oleh rahasia yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, Bu Sinta tampaknya telah menemukan sesuatu yang selama ini dicari, sesuatu yang hanya bisa ia dapatkan dari hubungan tak terduga dengan pemuda itu. Bayi yang lahir dari rahim Bu Sinta adalah keajaiban yang mengguncang seluruh desa. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang wanita berusia 75 tahun bisa melahirkan, apalagi di usianya yang lanjut. Orang-orang mulai berbisik-bisik, membuat berbagai spekulasi liar, dari cerita tentang ilmu hitam hingga kutukan dari masa lalu. Namun, yang paling misterius adalah bayi itu sendiri. Bayi laki-laki itu memiliki mata yang tampak berbeda, sorot matanya tajam, seolah tidak cocok dengan wajah mungil seorang bayi. Randy, yang selama ini tak pernah merasakan tanggung jawab sebesar ini, merasa bimbang. Ia mencintai Bu Sinta, tetapi perasaan itu kini diselimuti oleh ketakutan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setiap kali ia memandang bayi itu, hatinya teriris. Bayi itu adalah bagian dari dirinya, darah dagingnya, tetapi ada sesuatu yang asing, seperti kehadiran sosok yang tak bisa dijelaskan. Bu Sinta, di sisi lain, semakin larut dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan bisa dirasakannya di sisa hidupnya. Ia merawat bayi itu dengan penuh cinta dan perhatian, tetapi seringkali tampak begitu protektif. Ia jarang membiarkan Randy mendekat. Setiap kali Randy mencoba mendekati bayinya, Bu Sinta akan menatapnya dengan sorot mata penuh peringatan. Randy semakin khawatir, tetapi setiap kali ia bertanya kepada Bu Sinta, wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Semua baik-baik saja, Nak. Jangan khawatir." Namun, Randy tidak bisa menipu dirinya sendiri, ada sesuatu yang tidak beres. Setiap hari, ia merasakan sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, perasaan bersalah yang tak bisa ia abaikan. Keinginannya untuk melindungi Bu Sinta semakin bercampur dengan rasa takut. Ketakutan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini bukanlah sesuatu yang alami, bahwa hubungan mereka mungkin telah menyentuh sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Waktu berlalu, dan bayi itu tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Dalam beberapa bulan, ia sudah bisa berjalan dan bahkan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Randy. Kadang bayi itu menatap Randy dengan pandangan kosong, tetapi matanya tampak bisa menembus jiwa. Setiap kali Randy bertemu tatapan itu, ia merasa merinding. Suatu malam, ketika badai mengamuk di luar, Randy duduk di samping Bu Sinta, wanita yang pernah menjadi majikannya, kini menjadi orang yang paling dekat dengannya. Bu Sinta terlihat antara kebahagiaan dan kesedihan. Air mata mengalir di pipinya saat ia berbisik, "Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Randy." Bagas merasakan hatinya teriris melihat wanita yang dicintainya dalam keadaan tersebut. "Semua akan baik-baik saja, Bu. Kita akan menghadapi ini bersama," jawabnya dengan lembut, meskipun ia sendiri merasa kebingungan dan takut. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, sebuah ikatan baru terbentuk di antara mereka, ikatan yang tidak hanya didasari oleh cinta, tetapi juga oleh misteri yang mengelilingi bayi yang baru lahir itu. Randy tahu bahwa hubungan mereka telah mengubah segalanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga menyadari bahwa tidak ada akhir bahagia dari semua ini. Hari-hari berlalu, dan semakin lama, Bu Sinta semakin tampak lemah. Hingga, suatu pagi yang dingin, Randy menemukan Bu Sinta terbaring di tempat tidur, tak bernyawa. Dia merasa hancur, seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Randy menggenggam tangan Bu Sin yang sudah dingin, air mata jatuh satu persatu membasahi kulit keriput wanita itu. Kehilangan yang dialaminya begitu dalam,
Seperti lubang hitam yang menyedot semua perasaan, kesedihan, cinta, penyesalan, semuanya bercampur menjadi satu. Di samping jenazah Bu Sinta, bayi kecil terbaring diam, tidak bergerak. Randy merasa ada yang aneh, seolah bayi itu tidak terganggu oleh kematian wanita yang merawatnya. Mata bayi itu tetap terbuka, memandang lurus ke arah langit-langit kamar yang kosong. Randy berlutut di samping tempat tidur, berusaha menahan tangis. "Bu, kenapa begitu cepat? Kenapa harus pergi?" Namun, tidak ada jawaban. Keningnya berkerut, menyadari bahwa tanggung jawabnya kini bukan hanya pada bayi biasa. Setiap hari yang berlalu sejak kelahiran bayi itu, ia tampak semakin jauh dari dunia manusia. Setelah kematian Bu Sinta, Randy memutuskan untuk tinggal di rumah besar itu, merawat bayi yang kini menjadi satu-satunya peninggalan wanita yang pernah ia cintai. Namun, semakin hari, bayi itu semakin terlihat aneh. Setiap kali Randy memandangi bayi itu, perasaan gelisah tumbuh di dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik sorot mata bayi itu, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Desa tempat Randy tinggal mulai merasakan perubahan. Rasa simpati yang sebelumnya ada terhadap kepergian Bu Sinta, kini mulai menjauh. Desas-desus muncul, orang-orang mengklaim melihat bayangan aneh melintasi jendela rumah Randy di tengah malam. Ada juga yang mengatakan bahwa suara tangisan bayi terdengar menggemuruh di malam hari, tetapi suara itu terdengar menakutkan, seolah bukan suara manusia. Randy mencoba mengabaikan semua itu dan berusaha merawat bayi tersebut. Setiap malam, bayi itu menangis, tetapi tangisannya tidak biasa. Suara tangisannya menyerupai raungan, menggeram penuh derita. Bagas merasa sudah terlalu sering mendengar suara itu, suara yang merobek keheningan malam. Suatu malam, suara tangisan itu semakin jelas, dan Randy mendengar langkah kaki di lantai bawah. Meskipun ia tahu bahwa ia adalah satu-satunya orang dewasa di rumah itu, jantungnya berdebar keras, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Dengan hati-hati, Randy bangkit dari tempat tidur, menggendong bayi yang masih menangis, dan berjalan perlahan menuju tangga. Di ruang tamu yang remang-remang, ia melihat sesuatu yang darahnya membeku. Ada sosok yang berdiri di sana, memandang ke arah foto Bu Sinta. Namun, itu bukan Bu Sinta yang ia kenal. Wajah sosok itu pucat, matanya cekung, dan senyuman tidak wajar menghiasi bibirnya. "Nak, jaga bayiku," bisik suara yang begitu dikenal Randy, tetapi terdengar jauh dan tidak nyata. Randy ingin berteriak, ingin lari dari tempat itu, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap sosok itu, yang perlahan-lahan memudar bersama kabut. Beberapa saat kemudian, Randy menemukan dirinya di depan pintu rumah, koper di tangan, siap untuk pergi. Namun, ia berhenti. "Aku takkan pergi. Bayi ini adalah bagian dari diriku," kata Randy, tercekik oleh kata-kata itu. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Bayi ini bukan seperti anak-anak lainnya, dan ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupannya sekarang. Bayi ini adalah beban yang harus ia pikul, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Malam itu, di tengah keheningan rumah besar yang kosong, Randy menyadari satu hal, takdirnya sudah tertulis, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri dari bayangan gelap yang terus membayanginya. Beberapa bulan kemudian, desas-desus tentang Randy dan bayinya semakin mereda. Orang-orang di desa tidak lagi berbicara tentang mereka, seolah-olah mereka telah menghilang dari ingatan. Rumah besar itu tetap berdiri di ujung desa yang sunyi, hanya ditemani oleh suara angin yang melintasi jendela-jendela yang tertutup rapat. Namun, bagi Randy, cerita itu belum berakhir. Setiap hari, ia hidup dalam bayang-bayang kehadiran bayi yang semakin lama semakin jauh dari wujud manusia. Setiap malam, ia mendengar suara-suara yang memanggilnya, suara Bu Sinta yang tak pernah benar-benar pergi.
Akhirnya, di malam yang hening dan penuh ketakutan, Randy merasakan hatinya hancur dengan air mata yang tak terbendung. Takdir yang tidak terelakkan kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi sendirian. Demikianlah, sahabat Lentera Cinta. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat dan komentar kalian mengenai kisah ini. Untuk kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kekayaan melimpah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keberkahan yang melimpah. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.